Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Tarwan, tentunya di channel Lulusan SMP Talk. Untuk kalian yang di sana, di dunia maya ataupun di dunia nyata, semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, lagi-lagi Gibran Rakabuming Raka tidak menghadiri dialog di TV One semalam, di mana hal itu menjadikan para netizen pun lagi-lagi membara dan ingin membahasnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya di TV One. Tak hadir dalam dialog interaktif TV One bersama dua kandidat cawapres lainnya. Gibran itu debat resmi. Dan padahal ini adalah kesempatan untuk Gibran menunjukkan kalau dirinya mampu, tapi nyatanya justru Gibran tidak hadir. Lihat videonya ya. Amin dan Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Bukankah kita sedang merencanakan masa depan? Harusnya mari kita berdebat. Saya justru kasihan dengan Gibran. Kenapa? Karena kemudian dia menjadi objek bully. Padahal saya yakin dia mampu untuk ikut berdebat. Siap juga Bang dia, Bang. Menurut saya siap. Orang jadi wakil presiden saja siap, masa cuma debat nggak siap? Kan? Kenapa? Ya, kan kasihan. Saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Gibran Rakabuming Raka, mudah-mudahan. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Aduh. Nah, di sini hostnya mengatakan ya, kalau telah mengundang 3 kandidat cawapresnya ya, tapi nyatanya di sini Gibran justru tidak datang. Apa sih alasannya? Nah, tadi mungkin itu sebabnya Gibran Rakabuming tidak hadir, karena kan dia sudah mengatakan nih, kalau jam 9 malam, dia harus tidur atau harus bobo cantik gitu ya, teman-teman ya. Kali ini, tidak hanya netizen yang berkomentar ya, Rocky Gerung juga akan kasih masukan pada Mas Gibran. Di sini pun Pak Anies atau Pak Kadrun akan kasih poin untuk kita bisa memilih dengan benar. Nah, teman-teman, sebelumnya kita lihat rujakan dulu ya, para netizen-netizen yang sangat pedas. Oke, kita lihat dulu videonya. Anak muda kayak kita ini sebagai pemilih aktif pasti dong ngarepin keterlibatan calon capres dan cawapres di berbagai forum. Termasuk dialog antar cawapres malam tuh yang ada di TV One. Nggak hadirnya Gibran ngebuat kita jadi ngeliat kayaknya dia kurang responsif ya sama keinginan dan keprihatinan generasi muda kayak kita-kita ini nih. Pemilih muda kan harusnya cenderung mencari keterbukaan dan keterlibatan langsung dari calon-calonnya kan. Jadi menurut gue absennya Gibran di acara dialog semalam tuh mungkin emang nggak peduli aja sama suara dan aspirasi pemilih muda kali ya. Apakah calon yang tidak hadir dalam beberapa forum ini benar-benar memahami isu-isu yang relevan buat generasi muda kayak kita sekarang? Mari berdiskusi. Padahal ini kan kesempatan buat Gibran membuktikan kalau dia itu siap untuk debat. Kan dari KPU sudah memutuskan kalau Pilpres 2024 ini tidak ada debat khusus cawapres. Pada momen ini TV One mengundang 3 cawapres untuk hadir dalam dialog interaktif. Ini Gibran justru malah nggak hadir. Yang hadir cuma Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin. Ini kan semakin memperkuat pandangan masyarakat kalau Gibran itu sebenarnya memang nggak siap. Dia itu belum siap menjadi cawapres. Sudah banyak blunder yang dilakukan kemarin. Yang seharusnya asam folat malah dia nyebutnya asam sulfat. Ya tolonglah tim kampanyenya beri masukan itu cawapresnya ya. Katanya mewakili generasi muda, diundang sama TV One buat debat kagak datang. Bagaimana mengurus negara? Ya nggak? Kalau kata Ngabalin kan negara ini terlalu besar, harus dipimpin sama orang yang kuat. Ini parah. Lah kuat dari mana? Iya nggak? Diundang sama TV One aja kagak datang. Terus kalau kita kembali lagi, kalau kata Mahfud MD nih bilang kalau nggak ada korupsi, negara kita, setiap warga negara akan mendapatkan 20 juta. Nah, kalau dia yang mimpin, gue ngeri nih, 20 juta gue hilang. Ya, gue kagak bakal dah milih dia dah, kalau gitu dah. Sebetulnya yang bodoh ini, yang pelangap-pelongo ini, yang dukung entah si belimbing sayurnya ini.
Karena kok belimbing sayurnya diajukan debat, jadi turun elektabilitasnya Prabowo ini. Karena jawabannya asam sulfat, susu. Belimbing sayur kok suruh debat. Suruh bikin rujak aja, bikin rujak. Kecut. Diundang sama Fakultas Muhammadiyah, kagak berani. Ipiwan ngacir. Nah, teman-teman, kalau netizen berbicara seperti itu, mungkin ini bisa dikatakan netizen itu ingin mengeluarkan unek-uneknya gitu loh ya. Kok bisa calon wakil presiden tidak siap untuk berdialog? Padahal dialog itulah yang membuktikan bahwasanya Mas Gibran itu mampu menjadi wakil presiden, tapi nyatanya dia malah justru tidak datang. Nah, kali ini teman-teman ada tips dari Pak Anies alias Pak Kadrun ya. 3 poin yang harus dipenuhi jika kita ingin memilih. Coba kita lihat ya videonya. Kalau saya boleh menganjurkan, maka saya akan pilih berdasarkan satu, saya nih, rekam jejaknya. Dia pernah memimpin tidak? Kalau tidak pernah memimpin, apa yang bisa kita harapkan besok ketika dia dapat tugas? Nih, pertanyaan tuh. Yang kedua, dia memimpin dadakan atau memimpin sejak kecil? Ini pertanyaan nih. Loh, saya kan cerita saya gitu kan? Anda boleh aja. Loh, kemudian yang kedua, saya akan tanya, apa rekam karyanya? Apa yang dia sudah kerjakan sejak masa kecil? Apa yang dia lakukan ketika muda? Sejak muda dia memikirkan orang banyak atau sejak muda dia memikirkan dirinya sendiri? Yang ketiga, maka rekam gagasannya. Apa pikirannya? Apa gagasannya? Bila calon pemimpin bersenyawa dengan gagasannya, maka ditanya apapun instingnya dia mencerminkan ideologinya, mencerminkan gagasannya. Tapi bila dia tidak bersenyawa dengan gagasannya, maka dia harus membaca teks untuk menjawab pertanyaan dari orang lain. Itu dia teman-teman. Lumayan nyambung juga sih ya. 3 tips dari Pak Anies atau Pak Kadrun. Yang terakhir nih teman-teman, kita dengarkan tanggapan dari Pak Rocky Gerung kayak gimana. Kita lihat aja videonya ya. Jadi kita membayangkan bagaimana siapapun orang yang masuk di dalam wilayah publik, dia mesti bisa menghadapi publik, kan namanya juga tokoh publik tuh. Jadi menghindar itu artinya ya berupaya untuk cari selamat. Ya kalau mau cari selamat ya jangan masuk di dalam urusan publik, kan dasarnya itu. Tapi netizen itu udah keburu merumuskan bahwa saudara Gibran mungkin merasa bahwa dia akan dicincang lagi atau di roasting di media massa. Ya nggak ada soal. Memang orang akan bertumbuh sudah di roasting. Kan maksudnya begitu kan. Jadi nggak mungkin seseorang itu tampil dengan leluasa kalau dia tidak diuji dengan cara yang agak kasar misalnya. Itu artinya dia hanya ingin meloloskan diri tanpa diuji kan. Itu juga palsu tuh. Harusnya tuh naik panggung aja. Atau 2-3 kali juga nanti dia biasa mengetahui cara mengatasi kegugupan semacam ini, cara untuk ngibul tapi metodologis ya semacam itu, kan gampang kan. Debat itu nggak perlu harus masuk akal, yang penting mampu untuk mengendalikan pembicaraan dan masuk dalam hal-hal yang betul-betul substantif itu. Nggak semua orang yang naik panggung debat kan ada ilmunya atau punya pengetahuan yang memadai kan. Kan ini cuma kesempatan untuk memperlihatkan bahwa dia mampu mengendalikan akal dan mentalnya, cuma itu. Soal substansi itu belakangan lah, gampang kan. Substansi itu bisa dipakai PowerPoint, walaupun orang yang pakai PowerPoint seringkali no power no point at all itu. Tetapi ini kesempatan untuk saudara Gibran itu menunjukkan bahwa dia akan menyumbang suara pada Pak Prabowo. Kan suara Gen Z kan dimungkinkan dari Gibran. Ya kalau Pak Prabowo nggak ada tambahan suara dari milenials dan Gibran, ya mestinya jangan jadikan Gibran dong sebagai wakil presiden. Nah, itu dia teman-teman. Tadi tanggapan dari Pak Rocky Gerung ya. Harusnya nih, Mas Gibran harusnya maju saja. Jangan takut, karena nanti ya, 1-2 kali sudah terbiasa ya. Kita doakan sajalah, semoga Mas Gibran bisa berubah sikapnya dan bisa belajar lebih hebat lagi, agar bisa menjadi wakil presiden yang lebih mantap.
Itu dia teman-teman rangkuman dari Mas Gibran tentang Mas Gibran itu menolak dia tidak mau datang di acara TV One gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe ya, dan yang sudah setia dengan channel ini ya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian terhibur. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.